Halo Mina, apa kabar? Selamat datang di channel Minaona. Terima kasih atas support dan dukungannya. Hamagata, 登場だよい。Review One Piece 1098 akhirnya sudah mengambang ke permukaan. Setelah sekian purnama kita menunggu, akhirnya chapter 1098 tersaji di hadapan kita. Dan di chapter kali ini kita mendapatkan judul Kelahiran Bonnie. Tentunya judul kali ini akan merujuk pada sosok gadis imut dan lucu yang bernama Bonnie, di mana di chapter kali ini akan ditunjukkan siapa orang tua dari Bonnie. Dalam chapter kali ini kita mendapatkan sebuah cover story yang menggambarkan Brook sedang bermain gitar listrik, namun lucunya listriknya diambil dari sumber belut listrik. Dan di celana Brook ini tertulis sebuah pesan permintaan maaf dari Oda Sensei yang bertuliskan, "Maaf, saya tidak dapat menyelesaikan gambar tepat waktu." Ya Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan One Piece chapter 1098. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter diperlihatkan waktu 2 tahun setelah penculikan Jinny terjadi. Terdengar sebuah kring panggilan masuk dan Mushi di markas pasukan revolusioner yang terletak di Baltigo. Anggota pasukan revolusi yang berada di seberang sana meminta bantuan ke markas pasukan revolusi. Di situ ada Ivankov yang mengangkat teleponnya. Saat ini Ivankov, Kuma dan Dragon sedang ada di kerajaan Goa. Ivankov sendiri mengatakan mereka sedang tidak bisa berbuat apa-apa karena kapal pasukan revolusi sedang banyak orang yang terluka dari kerajaan Goa yang diangkutnya. Kuma sendiri menawarkan dirinya untuk pergi ke North Blue, namun Ivankov mencegahnya karena sejak Jinny diculik Kuma selalu berbuat kurang waspada dan ngawur. Tapi Kuma sendiri keras kepala dan akhirnya wush pergi ke North Blue dengan kekuatan teleportasinya. Lalu panel berpindah ke masa di mana saat Dragon menerima informasi di mana Jinny diculik dan pasukan revolusi di bawah komandan Jinny sudah dimusnahkan. Ternyata penculikan Jinny ini sudah direncanakan karena Tenryubito kesemsem dengan Jinny yang mengakibatkan Jinny ini diculik. Kemudian maju ke beberapa waktu setelah peristiwa penculikan Jinny, terlihat pasukan revolusi semakin menggila. Mereka melakukan agresi militer ke beberapa negara. Di sini Kuma bergerak sendiri datang ke suatu negara dan mulai menyelesaikan pertempuran sendirian selama 3 tahun. Setelah selesai pertempuran, Kuma menghubungi Dragon bahwa dia akan break di kapal sejenak. 2 tahun setelah penculikan Jinny, terlihat Kuma Dragon berada di Baltigo. Mereka mendapatkan telepon dari Jinny. Jinny mengatakan bahwa dia sekarang dibebaskan dari perbudakan dikarenakan Jinny mengidap suatu penyakit langka. Mendengar yang menelpon adalah Jinny, mereka semua terkejut. Jinny mengatakan bahwa Jinny ingin berkumpul dengan teman-temannya seperti dulu, namun sayangnya telepon dari Jinny ini adalah kabar perpisahan antara mereka. Kuma pun kaget mendengar apa yang Jinny katakan. Dia bertanya di mana Jinny sekarang berada. Kuma akan datang OTW ke tempat Jinny, namun Jinny mengatakan tidak usah ke sini. Jinny juga mengucapkan matur nuwun kepada Ivankov dan Dragon. Tolong jaga Kuma yang sangat baik ini. Mendengar itu, Kuma langsung OTW ke kerajaan Sorbet di mana Jinny berada. Masih dalam panggilan, Jinny mengatakan, "Kuma, aku selalu mencintaimu."
Namun kata-kata cinta ini tidak didengar oleh Kuma karena Kuma sedang naik kereta Wush ke kerajaan Sorbet. Dan panel berpindah ke gereja di kerajaan Sorbet. Kuma sudah sampai di gereja di mana Ginny berada, namun di sini Kuma dikejutkan Ginny sudah meninggal. Teriak tangan Ginny yang terjangkit penyakit langka ini. Suasana bergabung pun terasa di panel ini. Kuma meneteskan air mata dan mengingat kenangan masa-masa indah bersama Ginny di tempat ini. Lalu ada kakek nenek yang di belakang Kuma datang dan memberitahukan ada bayi di samping Ginny. Bayi ini selamat karena Ginny, namun kemungkinan bayi ini mengidap penyakit yang sama dengan Ginny dan bayi ini adalah Bonnie. Terus Kuma menggendong Bonnie dan mengatakan, "Aku akan merawat dan membesarkan Bonnie." Lalu Kuma memakamkan Ginny. Ini sangat mengharukan sekali. Kemudian sehari setelah pemakaman Ginny, Kuma dan para kakek nenek ini saling berdialog soal Bonnie dan memberikan sebotol susu segar kepada Bonnie. Panel selanjutnya terlihat Bonnie sudah sedikit tumbuh besar. Bonnie sekarang sudah bisa berjalan. Kuma pun menangis, haru melihat Bonnie bisa berjalan. Dan diperlihatkan saking sibuknya Kuma harus wira-wiri dari kerajaan Sorbet ke Baltico atau ke suatu negara yang akan dibebaskan. Namun Kuma sendiri tetap merawat Bonnie dengan penuh kasih sayang. Terlihat juga Kuma melatih Sabo waktu dia masih kecil. Kemudian datang sosok dua laki-laki dari kilas balik kemarin datang ke gereja dan bertanya kepada Kuma mengapa jendela di gereja ini ditutup semua. Kuma pun menjelaskan tentang penyakit yang diidap Bonnie ini. Sontak membuat dua laki-laki ini terkejut dan bergegas mencari dokter untuk memeriksa Bonnie. Dan dokter mengatakan ini penyakit langka, bahkan lebih langka dari penyakit yang diidap oleh Lau waktu masih kecil. Panel kembali berpindah ke Baltico, markas pasukan revolusioner. Di sana Kuma ingin mengundurkan diri dari pasukan revolusi dan ingin fokus merawat Bonnie. Kuma pun menjelaskan pada Dragon dan Ivankov tentang kondisi Ginny. Dragon pun paham apa yang dirasakan Kuma. Dragon mengatakan, "Aku akan mencari dokter yang mampu menyembuhkan Bonnie." Lalu panel berpindah di waktu 7 tahun lalu dari sekarang, di mana saat itu Ginny berusia 5 tahun. Di sana Bonnie diejek oleh anak-anak lainnya karena dia dianggap sebagai vampir yang tak pernah keluar gereja. Namun Bonnie tak mau kalah dengan bocil-bocil itu. Bonnie pun langsung mengajar bocil-bocil tersebut hingga nangis. Terlihat di suatu ruangan di mana Kuma dan Bonnie berada. Kuma bertanya pada Bonnie kemana Bonnie ingin piknik bila penyakitnya sudah sembuh. Bonnie menjawab Bonnie ingin pergi ke Pulau Langit. Kuma kembali menyautnya, apakah Pulau Langit itu benar-benar ada? Bonnie pun mengatakan dia mengetahui Pulau Langit dari membaca buku. Bonnie ingin ke sana karena dekat dengan matahari. Siapa tahu Nika ada di sana. Lalu Bonnie dan Kuma berjoget bersama dengan alunan dangdut koplo ala Nika. Mereka terlihat riang bergembira. Kemudian panel berpindah memperlihatkan seorang dokter yang menggambarkan tentang penyakit Bonnie. Penyakit Bonnie ini dikenal dengan sabir skal. Meskipun dia tidak terkena sinar matahari, namun penyakit ini akan terus menggerogoti kesehatannya. Dan dia akan mati saat Bonnie berusia 10 tahun. Dan di akhir chapter diperlihatkan si Raja Bekonang kembali ke kerajaan Sorbet. Raja Bekonang ini membuat masalah besar dengan membakar dan membunuh orang-orang di kerajaan Sorbet. Dan untuk informasi minggu depan libur. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua.
Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Nina.